Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Jangan pula pernah berpikir karena gurunya satu, maka para murid juga akan mendirikan gereja yang satu pula. Para penerus, para rasul, juga tidak selalu sama dalam pemikiran dan juga dalam berteologi tentang Yesus Kristus dan karya-karyanya. Bukankah lebih baik kita berbicara tentang bagaimana membangun kesatuan atau yang kita sebut ekumenisme di tengah kepelbagaian gereja? Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kepelbagaian dalam tubuh gereja adalah sebuah keniscayaan. Mengharapkan hanya ada satu gereja yang benar, yang sesuai dengan ajaran para rasul atau para penerusnya adalah sebuah utopia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena gurunya satu, yaitu Yesus, maka pikiran para murid atau para rasul itu pun satu. Jangan pula pernah berpikir karena gurunya satu, maka para murid juga akan mendirikan gereja yang satu pula. Gereja, atau kalau kita mau sebut komunitas orang Kristen, sejak awalnya sudah beragam. Ada komunitas yang berbasis tradisi Yahudi dengan Petrus dan Yakobus sebagai tokoh-tokoh penting di belakangnya. Ada pula komunitas yang tidak bertumpu pada tradisi atau praktek-praktek keyahudian dengan Paulus dan Timotius sebagai tokoh yang ada di belakangnya. Kisah-kisah sejarah juga kemudian menghubungkan pendirian beberapa gereja di berbagai bagian dunia dengan karya para rasul. Misalnya Thomas. Dia dipercaya sebagai pendiri komunitas Kristen di Persia dan juga di Malabar, India. Komunitas Kristen di Malabar menyebut diri mereka sebagai orang-orang Kristen Santo Thomas atau juga gereja Martoma. Sementara Bartolomeus dihubungkan dengan kekristenan di Armenia. Sedangkan Rasul Andreas diyakini telah mengabarkan Injil sampai ke Kiev yang sekarang menjadi bagian dari Ukraina. Dan dia juga dihubungkan dengan komunitas Kristen di wilayah tersebut. Gereja-gereja yang ada di wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan para rasul ini tidak memiliki ritual atau tradisi dan juga ajaran yang sama persis. Para penerus, para rasul juga tidak selalu sama dalam pemikiran dan juga dalam berteologi tentang Yesus Kristus dan karya-karyanya. Kita misalnya mengenal mazhab Antioquia dan Alexandria yang berbeda pendapat tentang siapa itu Yesus. Bapak-bapak gereja sebelum konsili Nisea juga tidak memiliki pandangan yang satu tentang siapa Yesus Kristus itu, terutama tentang kealahan dan kemanusiaannya. Apakah mereka berada dalam konflik? Tidak. Mereka menghargai perbedaan berteologi di antara mereka karena mereka sadar bahwa semua itu hanyalah interpretasi mereka. Tidak ada yang merasa paling tahu siapa Yesus sesungguhnya. Konflik baru bermula ketika Athanasius mempersoalkan konsep Yesus, secara khusus kealahan Yesus menurut Arius. Dan konflik antara Cyrilius yang mempersoalkan konsep Nestorius tentang kemanusiaan Yesus. Konflik-konflik inilah yang diselesaikan melalui beberapa konsili ekumenis. Inilah awal mula dari arogansi para teolog yang merasa pikiran mereka yang paling benar dan berusaha menyalahkan pikiran teolog yang lain dan menghendaki ada sebuah keputusan teologi siapa yang benar dan teologi siapa yang salah. Apakah semua bisa diselesaikan dengan baik? Tidak juga. Nyatanya kekristenan terpecah-pecah menjadi setidaknya ada 3 kelompok pasca konsili-konsili ekumenis itu, terutama konsili Nisea, konsili Efesus, dan konsili Konstantinopel. Ada 3 kelompok setidaknya, yaitu kelompok ortodoks, kelompok monofisit, dan kelompok diofisit. Kelompok Nestorius yang dicap sesat karena berpegang pada konsep diofisit tentang kemanusiaan Yesus, yang gerejanya kemudian kita kenal sebagai gereja Nestorian, justru berkembang. Bahkan komunitas Nestorian merupakan komunitas Kristen pertama yang sampai di Indonesia, yaitu di Barus, Sumatera Utara.
Konflik pasca konsili-konsili ekumenis ini kemudian menghadirkan gereja-gereja dalam kepelbagaian. Seperti kita misalnya mengenal gereja Yunani Ortodoks, gereja Yakobit, gereja Melkit, gereja Maronit, dan gereja Koptik. Sayangnya, ketika berbicara tentang sejarah gereja, terutama berbicara tentang perpisahan di dalam gereja, kita hanya menyoroti gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks yang secara eklesiastikal atau secara hierarki kepemimpinan berpisah di tahun 1054. Perpisahan yang sering disebut juga sebagai skisma pertama di dalam gereja, skisma antara gereja barat dan gereja timur. Skisma kedua terjadi di abad ke-16 melalui reformasi yang dilakukan Martin Luther, Ulrich Zwingli, dan para reformator lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah para reformator ini menginginkan perpisahan dalam gereja? Jawabannya tidak. Mereka hanya ingin gereja mereformasi tradisi dan ajarannya dengan mengakui bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, bukan karena yang lain. Keselamatan itu adalah karena kasih dan anugerah Yesus Kristus semata. Penolakan terhadap kelompok reformasi dan pemikiran mereka, serta pengucilan terhadap mereka akhirnya berdampak pada berdirinya kelompok-kelompok atau denominasi Kristen yang baru. Namun demikian, harus diakui pula bahwa ada komunitas Kristen baru yang terbentuk bukan atas dasar spirit reformasi ini, melainkan atas arogansi atau kepentingan pribadi tokoh tertentu. Berdasarkan sejarah yang sudah disampaikan tadi, apakah kita bisa mengatakan tidak ada karya Allah atau karya Roh Kudus di balik semua ini? Mengatakan bahwa tidak ada karya Allah atau karya Roh Kudus sama sekali di balik semua ini, itu akan membawa kita pada sikap arogan yang membuat kita merasa bahwa kitalah pemilik kebenaran satu-satunya dan yang bisa menentukan apakah ada karya Allah atau karya Roh Kudus dalam sebuah peristiwa gereja atau tidak. Tetapi tentu saja harus ada pengakuan bahwa kadang-kadang egoisme tokoh juga bisa mempersulit upaya-upaya untuk menyatukan kembali gereja yang telah terpecah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus mempersoalkan perpecahan dalam gereja yang sudah terjadi dan berusaha mencari kebenaran dari salah satu pihak, termasuk mencari siapa yang berpegang pada ajaran yang benar? Bukankah lebih baik kita berbicara tentang bagaimana membangun kesatuan atau yang kita sebut ekumenisme di tengah kepelbagaian gereja? Gereja Katolik saja melalui Konsili Vatikan II sudah menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal dengan nama Unitatis Redintegratio atau pemulihan kesatuan yang merupakan dekrit tentang ekumenisme. Sebuah dokumen yang mengajak umat Katolik untuk lebih intensif berperan serta dalam aktivitas-aktivitas ekumenis tanpa mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam rangka perayaan 500 tahun reformasi, Gereja Katolik juga bersama dengan Gereja Lutheran membuat sebuah deklarasi bersama antara Lutheran dan Katolik tentang doktrin justifikasi. Dalam deklarasi ini ada pengakuan bahwa pembenaran oleh iman atau oleh kasih karunia Allah adalah keyakinan seluruh gereja karena sejalan dengan kitab suci. Dengan kata lain, apa yang dinyatakan Luther diakui kebenarannya. Keterbukaan dan penerimaan semacam ini memampukan kita untuk menghilangkan sikap-sikap yang merasa diri paling benar dan merasa bahwa kehadiran gereja lain yang mungkin lahir dari perpecahan sebagai karya si jahat atau setan atau karena tidak mampu mendengarkan suara ilahi. Keterbukaan dan penerimaan semacam ini akan mendorong kita untuk lebih rendah hati dan menerima kehadiran gereja lain dan mau bersedia untuk bekerja sama. Sudah saatnya kita membangun gerak bersama untuk bersama-sama memberitakan karya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia dan bukan berusaha membuktikan di tengah-tengah perpecahan yang ada siapa yang benar dan siapa yang salah. Sudah saatnya
Dalam kepelbagaian gereja, kita bekerja bersama untuk memperbaiki dan membangun dunia di mana kita diam bersama ini untuk menjadi lebih baik. Bekerjalah bersama-sama untuk menghadirkan karya Allah bagi seluruh ciptaan. Mintalah Roh Kudus untuk ikut berkarya di tengah-tengah gerak bersama gereja-gereja, agar gereja-gereja mampu mengatasi hambatan-hambatan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan bukan nama gereja atau denominasi yang dimuliakan. Teruslah membangun kesatuan bergereja.